وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tahaqqaqul a'zam wal maqasid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kanthi rahmat lan inayahipun Allah Subhanahu wa taala kesempatan enjang menika kita tasih paringan nikmat ingkang ageng, nikmat sehat ugi nikmat sempat. Mugi kanthi nikmat menika saged menambah semangat kita anggenipun kita taat beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab boten sedaya nikmat kados makaten dipun paringaken dening hamba-hambanipun. Napa malih wayah kados ngeten iki kan cocok kali hawanipun gitu. Kalau sing riyen nate kula aturaken nggih nek wayah enjing menika kan wayah ingkang memang setan-setan iblis-iblis niku dipun utus kangge menggoda manusia untuk enggan bangun di waktu pagi hari. Apa kata iblis? Lailun tawilun farqut. Lailun tawilun farqut. Terus malam masih panjang maka tidurlah. Malam masih panjang tidurlah. Nah, niki kan nikmat gerimis niki kangge tiyang beriman nggih alhamdulillah. Semangat anggenipun tindak wonten masjid kangge jamaah subuh. Tapi kangge tiyang sing males nggih niki nggih cocok kalih hawanipun nggih terus kemawon gitu. Nah, niki alhamdulillah Bapak Ibu nek piyambak kita sedaya nika tasih paringan nikmat sempat lan sehat kangge nindaki salat jamaah wonten masjid menika. Salat ugi salam mugi katur dumateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarga, sahabat, ugi pendherekipun lumeber dumateng kita sedaya. Mugi mangke kita pikantuk syafaatipun wonten yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, tema wonten kesempatan enjang menika nggih kaitanipun niki temane rada keduren mboten niki. Tantangan fitnah zaman. Keduren mboten Mas Yasin? Mboten nggih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bilih perkembangan teknologi niku kadang boten berbanding lurus kali perilaku manusia. Ternyata mestinipun dengan bertambah zaman, perkembangan zaman, majunya teknologi itu akan membuat manusia semakin baik. Tapi kadang justru berbanding terbalik. Dengan perkembangan zaman dan teknologi yang canggih justru menjadikan banyak manusia yang terlena, mereka lupa diri, sehingga itulah yang kemudian menjadikan fitnah zaman. Mila enten salah setunggalipun hadis Rasulullah, kathah niki hadis-hadis Rasulullah ingkang mengingatkan tentang zaman itu.
Di antaranya wonten salah setunggalipun hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi kiamat gitu. La taqumus sa'atu hatta yataqarrabaz zaman, sampai zaman itu begitu dekatnya. Nggih napa mboten? Saniki sekedap malih pergantian tahun. Nah. Fatakunus, napa ciri-ciri ini pun fatakunus sanatu kasyahri. Setunggal tahun niku koyok-koyok niku setunggal bulan. Nggih, niki katose nggih wingi ngeten pergantian tahun. Saniki pun pergantian tahun malih. Cepet, Pak. Terus tidak akan terjadi kiamat sebelum terjadi ciri-ciri seperti ini. Satu adalah waktu itu berjalan begitu cepat. Di antaranya itu nopo, 1 tahun seperti satu bulan. Wazahru kal jumu'ati, sebulan niku kados nopo, sepekan, sak Jumat. Niki sami niki to. Kula niku nggih kadose nembe wingi niki di WA Pak Har to. Kan ngisi pengawasan ten Abdurrahman ini mangke bar sange mriki langsung 12 mriko. Lho Mas Har koyoke nggih wingi padahal jatahe dibeli pun 6 pekan lho. Koyoke nggih wingi nembe ten mriko. Ah niku cepet sekali, Pak. Wa takunul jumu'atu kal yaum, dan satu Jumat niku seperti halnya satu hari. Wa yakunul yaum kas-sa'ah, dan satu hari seperti satu jam. Lah niki wa takunus sa'atu kad-dharamati bin-nar, sejam niku koyok-koyoke sak kedepan mata. Niki mangke kula ngaos ya kurang lebih 40 menit ya. 1 jam gitu. Niku sak kedepan, Pak. Nek jenengan niki salam kedep, mangke melek malih pun wassalamualaikum. Nah niku sak kedepan gitu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah lah niku, Pak. Niki ciri-ciri yang pertama. Artinya fitnah itu begitu cepatnya seperti halnya waktu. Niki enten malih niki. Kita belajar dari hadis Rasulullah ingkang dipun namanipun hadis nubuwah. Dan itu pasti terjadi, Pak. Niki saniki hadis yang kedua. Sayati 'alan nas sanawatun khuda'at, akan datang, nanti kanipun Rasulullah akan datang di mana ada tahun-tahun, akan datang kepada manusia di mana ada tahun-tahun yang penuh tipu daya, penuh tipu-tipu, Pak. Saniki kan kathah tipu-tipu nih. Ngapunten, urusan nek kula napa ndelok ten media sosial niku, urusan ijazah iki tekan saiki rampung-rampung lho, Pak. Pak kapan iki orang Pak? Itu kan penuh tipu-tipu. Jane kan nggih trimani yo ora ngoten to. Tapi ya itulah gitu. Blimot apa jelimet ngoten to, ribet mboten jelas nih kapan rampung ini. Masyaallah. Itu ada tahun-tahun penuh tipu daya. Urusan hukum ngeten itu. Urusan bencana niku kan nggih sami to. Bencana teng Sumatera niku longsor kan mboten masuk akal, nek banjir kok banjir kayu glondongan gitu. Ndak iya ana kayu glondong dhewe gitu to. Nebangi dhewe-dhewe kan mboten niku. Tapi ya itulah, kan ndak ada yang mau tanggung jawab, itu siapa itu? Mosok kayu nebang dhewe bentuke kok gerajan-gerajan kan mboten. Itulah khodaan, Pak. Tahun penuh dengan tipu daya. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-shadiq. Orang yang jujur dianggap pembohong, dianggap kadzib. Wa yu'tamanu, orang yang jujur dianggap pembohong dan pembohong dianggap jujur. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwinu fiha al-amin. Orang yang berkhianat dianggap amanah dan orang yang amanah dianggap khianat. Itu kan terjadi sekarang. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidhah. Nah ini. Dan berkatalah orang-orang ruwaybidhah.
Mila niki ditanglet oleh para sahabat. Kila marwaibidah ya Rasulullah. Apa itu? Siapa itu ruwaibidah? Dikatakan ruwaibidah itu adalah qala rajulu attafi fi amril ammah. Orang yang bodoh tapi ngurusi urusan umat, urusan orang banyak. Nah, hadis nomor 2 sudah terjadi belum, Pak? Wonten dereng niki. Banyak terjadi. Orang jujur dianggap pembohong, orang bohong dianggap jujur, orang berkhianat dianggap amanah, orang amanah dianggap khianat. Itu wolak-walik, itulah khadaat. Zaman dimana pada banyak kebohongan. Dan ini ruwaibidah ini sudah muncul, banyak bermunculan ruwaibidah. Orang tidak ngerti urusan umat, tapi dia ngurusi urusan umat, kan repot. Berat nih, ya kita disuguhkan itu realita di sosial media sosial, di berita-berita itu kan banyak kejadian. Jadi urusane ngalor sing diomongke malah ngidul kan mboten nyandak, mboten nyambung gitu kan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu peringatan Rasulullah. Maka niki kita tampilkan beberapa contoh berita-berita di mana yang kita disuguhkan kayaknya kita sudah berat sekali. Diduga selingkuh, gadis berikan. Ini banyak kayak gini ini. Sekarang kan juga lagi viral kan, banyak di media sosial tentang hal ini. Kemudian ada fakta miris korupsi menjamur hingga tingkat kepala desa. Ini rame gitu. Wah, demo di Jakarta berang. Untuk apa? Dan apa tujuannya kan tidak jelas. Bar niku ya ditangkap orang. Nah, ini kan blak-blakan Menko Digi soal sulitnya berantas judi online. Dan banyak lagi berita-berita yang kita kadang disuguhi dengan peristiwa seperti ini yang kita muak. Bikin negeri ini atau zaman ini mau seperti apa? Ya memang itulah nubuwah. Itulah yang Rasulullah nanti prediksikan kepada umat ini. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, inilah yang mestinya nanti menjadi salah satu renungan buat kita semua. Sehingga apa? Kadang ada satu peristiwa yang dikatakan Rasulullah itu orang sekarang itu sudah nggak jelas. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal. Sampai-sampai akan datang kepada manusia sekarang itu mereka tidak peduli, la yubali, nggak peduli seseorang itu dari mana dia mengambil uang, dari mana dia mendapatkan uang, mendapatkan materi. Amin halalin, amin haramin, tidak peduli itu halal apa haram. Wes yang penting pokok ayo wal kedual, orang kadal, orang wungkal, yang penting juntal, cocok buatan. Lo cocok berarti? Nah, cocok berarti setuju. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu salah satu bentuk bagaimana memang fitnah zaman itu sudah sedemikian rupa. Nah, maka fitnah itu begitu berat ya Bapak Ibu. Berat sekali. Sampai kadang kita berpikir kita itu sebenarnya di mana? Posisi kita itu harus seperti apa? Jadi nggak mengikuti perkembangan itu koyo nanti diarani nopo udet, kurang update ya, kurang gaul gitu. Tapi nek mengikuti zaman itu kadang kita merasa ya tadi nopo nggih istilahipun mumet dhewe ngeten rasanipun kan. Pemandangannya, beritanya, keadaannya akan seperti itu. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah memang berat. Maka perhatikan hadis Rasulullah ini. Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia as-sabiru fihim 'ala dini, orang yang bersabar di dalam agama ini seperti halnya kal qabid al-jamri. Berat memang, berat.
Orang yang sabar di atas agama ini, orang yang istiqomah di jalan agama ini seperti apa? Dikatakan Rasulullah seperti orang yang menggenggam bara api. Jadi kita mempertahankan untuk agama ini kadang luar biasa. Di saat dimana fitnah zaman itu sudah seperti apa ya? Makanan hal yang biasa, gitu. Sudah makanan sehari-hari. Kita melihat bagaimana kondisi anak-anak remaja, kemudian ya tadilah berita-berita orang-orang, para petinggi, para pejabat, macam-macam segalanya itu. Maka dikatakan Rasulullah al-qabid alal jamri, orang yang memegang agama ini seperti apa? Memegang bara api. Bismillah. Maka bagaimana kita membentengi fitnah-fitnah zaman itu? Nah, monggo niki dipun catat ya, artosipun untuk bekal kita bersama-sama. Yang pertama nggih menika napa? Iman dan tauhid. Kuatkanlah iman kita dan tauhid kita. Iman ini adalah benteng pertama kali kita untuk menghadapi fitnah zaman itu. Siapa sih yang tidak tergoda sekarang dengan persoalan-persoalan fitnah zaman seperti urusan dunia, urusan jabatan, urusan pangkat, siapa yang tidak tergoda? Hampir semuanya berlomba-lomba untuk meraihnya. Tapi ingatlah bahwa benteng kita itu harus kita kuatkan iman dan tauhid kita. Maka itu ujian Bapak Ibu. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan mengatakan beriman sebelum mereka diuji? Padahal mereka belum diuji. Tentu harus melewati ujian dulu. Ujiannya apa? Ya seperti itu tadi. Godaan-godaan kita dengan urusan-urusan dunia itu memang luar biasa. Ya, itu napa? Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari iman itulah walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allaha alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Untuk mengetahui mana orang yang shadiq dan orang yang kadzib. Sinten tiyang ingkang benar-benar beriman dan orang yang kadzib. Itu harus diuji imannya dulu. Maka dalam urusan menikah, Rasulullah sampai memberikan doa gitu. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa min adzabin nar. Ya Allah, aku berlindung dari azab neraka, dari fitnah neraka dan azab neraka. Wa a'udzubika min fitnatil qabri wa a'udzubika min adzabil qabr. Fitnah kubur dan azab kubur. Ini doa ini harus selalu dibaca agar iman kita kuat. Wa a'udzubika min fitnatil ghina wa a'udzubika min fitnatil faqr. Fitnah kaya dan juga fitnah miskin. Orang kadang berbuat nekat itu karena urusan ini. Ya, maka dikatakan kadal fakru ayyakuna kufran. Kadang kefakiran itu menjadikan orang menjadi kufur itu. Ya. Maka kadang orang berbuat nekat. Nah, sing terakhir napa wa'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ini yang berat ini. Dari fitnah dajjal. Fitnah dajjal. Nah, ini dajjal yang dikatakan dalam hadis yang nanti akan muncul ya dengan napa niku kepala bermata satu dan sebagainya, itu kita alam tidak ngerti kapan itu munculnya. Tapi yang dajjal dalam sifatnya ini kan sudah banyak bermunculan. Ini yang bahaya. Inilah yang mengajak kepada manusia untuk napa Pak? Terjauhkan dari iman dan tauhid. Penyanyi Jennifer Lopez, ini kita pundi Pak, ini contoh mawon ya. Tampil hot niku napa?
Hot Solotot tampil hot di Riyadh ini beberapa waktu yang lalu. Arab Saudi, simbol daripada kota agamis, di mana di sana adalah kota sebagai simbol orang-orang menganggap sebagai diturunkannya para anbiya, para nabi. Tapi ternyata sekarang pun sudah nggak lepas dari fitnah Dajjal itu. Ya. Penyanyi Jennifer Lopez tampil bersemangat di acara apa nih 1001 ya Season of Eli Sam apa macamnya itu yang digelar di venue Riyadh, Arab Saudi, acara musik dan peragaan busana yang diadakan untuk memperingati 45 tahun karir desainer ternama Elisa. Itu sudah tanpa tedeng aling-aling. Nek video ini bosan saya tak tampil ke, makin ndak terus ke fitnah. Lagi videonya sing sana saya mawon. Ini fitnah Dajjal, Pak. Maka bentengilah iman dan tauhid kita. Nek ndak kuat ya kita bablas. Berita yang viral sekarang itu kan orang yang kita anggap kayaknya ndak mungkin, gitu. Yang lagi viral nih, gitu. Dengan inisial RK gitu toh. Lagi ramai toh, Pak Har mengikuti ndak RK? Mengikuti, gitu? Kan tidak dinyana. Ternyata yo luar biasa. Mas Yasin jangan guyang-guyung. Apa Pak Ngerkan jenengan? Ini Pak, luar biasa. Niki volumenya kalau tak turun kiri. Ini Pak, napa malih niki Nataru nih kan. Inilah Dajjal modern Pak, berat. Ini idola anak-anak remaja sekarang. Itu one eyes, mata simbol mata satu, niku mata Dajjal. Dengan cara mereka mencintai tandingan itu seperti mereka mencintai Allah, sama sejajar. Jangan sampai cinta makhluk lebih utamakan daripada Allah. Ini yang pertama. Apa? Membentengi iman dan tauhid. Kemudian yang kedua, bekal kita untuk menghadapi fitnah zaman adalah berbekal ilmu. Berbekal ilmu. Maka ilmu ini menjadi salah satu benteng kita juga dalam menghadapi fitnah zaman yang sekarang tidak jelas ini kadang orang. Orang-orang yang berilmu kadang kan tidak jelas. Itulah yang dikatakan dengan ulama su kadang. Kemana arahnya juga tidak jelas. Mereka ada kepentingan-kepentingan. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan la takfu ma laisa laka bi'ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jadi janganlah kita melakukan sesuatu, beramal dengan tanpa didasari dengan ilmu. Maka semuanya harus didasari dengan ilmu, karena ilmu inilah yang menuntun kita untuk kita tahu apakah ini halal, apakah ini haram gitu kan. Dan disinilah yang kemudian kita jelas mana yang hak, mana yang batil. Itu dilandasi dengan ilmu. Maka kalau orang sekarang tidak dilandasi dengan ilmu dalam bertindak, dalam beramal, bisa jadi amal kita itu nanti kan sia-sia. Maka innallaha la yaqbidul ilma, dalam hadis diriwayatkan Allah itu tidak mencabut ilmu intizaan yantazi'u minal abdi. Allah niku enggak mencabut ilmu dari seorang hamba itu, dicabut ilmunya ini kan buatan Pak. Langsung dicabut ini kan buatan.
Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu itu kadang dengan mematikan para ulama. Dimatikan. Orang-orang yang memang betul-betul soleh itu kadang ya matinya cepat gitu kan. Tapi kadang orang-orang yang bergudul itu ya awet men. Nanti dinteni kapan mati ini orang mati-mati. Ini ulama cepat sekali. Belum lama ini kan ulama besar sebagai penggagas peradaban masjid. Itu barusan meninggal ya, yang dulu pernah silaturahim ke sini. Cepat sekali. Kita masih berharap dari seperti orang-orang seperti beliau itu kan lama gitu kan untuk membentengi untuk terjadinya fitnah-fitnah. Tapi kadang Allah mempercepat kan. Nah, itulah cara Allah mencabut ilmu. Hatta idza lam yubqa ulama la yubqa aliman, sampai apabila sudah tidak ada yang tersisa, enggak ada yang tersisa daripada ulama itu, ittakhadhan nas, banyak manusia mengambil ru'usan, pimpinan atau panutan gitu. Ru'usan juhala, panutan-panutan yang tidak punya ilmu, juhala, panutan-panutan orang-orang bodoh. Fasu'ilu bi ghairi ilmin, maka mereka ketika ditanya tidak menggunakan ilmu, ya asal jeplak itu bahasanya, asal ngomong. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Fadallu wa adallu, maka itulah yang dikatakan sesat dan menyesatkan. Repot nih kalau terjadi. Ini calon teribun kan. Banyak orang-orang kadang tertipu ya kan. Ini ada apa niku? Orang mengatakan diizinkan Allah berkunjung ke surga saat masih hidup. Nah, diizinkan. Siapa ini diizinkan? Nah, ini kan dalam sebuah pengajian bercerita tentang mungkin gurunya yang diizinkan Allah berkunjung ke surga saat masih hidup. Ada lagi pernah mi'raj bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali. Akhirnya ya muncul juga manusia. Ini kita rame gitu. Jadi kan repot juga. Ini hanya ilustrasi Pak. Jadi kita tidak ngerti. Maka dasarilah dengan keilmuan. Napa ngejing dikira ngeten mawon po, men sakau. Masya Allah. Niki panjenengan sing menilai sendiri. Ya. Tapi kan olahraga saya nih. Lah nyata-nyata nih lah. Maka yang kedua apa? Harus didasari dengan ilmu, berbekalah ilmu. Nah, terus ingkang nomor 3 beramal saleh. Fitnah zaman yang sudah begitu dahsyat ini harus diimbangi dengan amal-amal yang saleh. Badiru bil a'mali, maka bersegeralah untuk beramal-amal yang baik, beramal saleh. Cepat-cepatan, Pak. Karena kita tidak tahu waktu ini sampai kapan. Waktu kita ini sampai kapan kita nggak tahu. Maka bersegeralah untuk dengan apa? Berbekal dengan amal saleh itu. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim. Yang fitnah itu seperti halnya potongan-potongan malam. Cepat sekali Pak, siang malam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Kadang orang di pagi harinya itu dia masih beriman, sorenya sudah kafir. Cepat sekali, nggak jelas karena godaan itu begitu besar, fitnah itu begitu halus masuknya sehingga orang kadang tidak sadar kalau dia sudah terjerumus ke dalam fitnah-fitnah dajjal menika. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kosok wangsulipun, sore kadang beriman, paginya sudah kafir.
yabi'u dinau bi aradin minad dunya. Untuk apa? Karena mereka tertipu oleh urusan dunia, sehingga mereka menjual agamanya untuk urusan dunia. Jadi gampang sekali. Gampang sekali. Hati-hati ini beramal soleh. Terus berikutnya adalah istiqomah di dalam sunnah. Pak, Bu, memang sunnah ini berat sekali. Dikatakan as-sunnatu safinatun nuh man raqibahan najah. Itu yang tengah itu. Tentu sunnah itu diibaratkan seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang naik maka dia selamat. Nah, mudah-mudahan kita ini berada di atas sunnah, istiqomah di atas sunnah. Ya kan, yang selamat itu kan hanya yang mau naik ke kapalnya Nuh. Yang tidak mau naik kan tidak selamat. Bahkan putranya sendiri juga tidak selamat karena nggak mau naik. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatan aw yusibahum adzabun alim. Maka hati-hati ini orang-orang yang yukhalifun, menyelisihi dari urusan Allah Subhanahu wa taala atau sunnah itu, akan ditimpakan fitnah dan azab yang besar. Maka jangan tinggalkanlah sunnah. Kebiasaan-kebiasaan di mana memang yang Allah contohkan kepada kita semuanya harus ikuti. Sebelum fitnah itu datang menimpa kita sehingga kita hanyut. Nah, hanyut oleh banjir fitnah ini. Karena nggak mau naik kapalnya Nabi Nuh. Wa maka Allah liyu'adzibahum wa anta fi. Allah tidak akan mengazab mereka wa anta fihim, sementara engkau ada bersama mereka Muhammad. Jadi selama masih ada Kanjeng Nabi itu Allah tidak akan mengazab gitu kan. Tapi Kanjeng Nabi kan sudah tidak ada. Terus siapa? Siapa yang bersama kita? Ya sunnah-sunnah itu. Siapa itu yang membawa sunnah itu? Mereka lah para ulama. Maka al-ulama warasatul anbiya. Ikutilah orang-orang yang berilmu tadi itu. Ikutilah bersama sunnah-sunnah Rasulullah. Maka Allah tidak akan mengadab. Wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab mereka sementara mereka selalu beristighfar. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini yang saya janjikan dulu itu. Fitnahnya sudah besar. Negeri Arab sekali lagi ini kan yang menjadi simbol kan Arab. Negeri Arab yang menjadikan simbol keislaman dan agama pun sementara saat ini sudah terjadi fitnah itu. Negara Arab benar-benar sudah gila. Uni Emirat Arab yang selama ini dikenal sebagai benteng konservatif dengan hukum yang bersumber dari syariat Islam, saat ini sedang membuat gebrakan yang mengejutkan dunia. Negara kaya minyak ini bersiap membuka industri perjudian bernilai miliaran dolar. Industri Arab ini memicu perdebatan sengit tentang nilai-nilai agama, ambisi ekonomi, dan citra Islam di kasino terbesar di dunia. Diketahui telah merampas kekayaan emas dan menzalimi umat Islam di Sudan. Uni Emirat Arab kini berambisi membuat pulau perjudian terbesar di dunia demi meraih kekayaan yang fantastis. Padahal secara historis, perjudian dahulu dilarang keras di negara Uni Emirat Arab. Hukum setempat melarang segala bentuk aktivitas yang dianggap melanggar prinsip-prinsip Islam. Namun lanskap ini lama-lama berubah drastis. Dorongan utama datang dari Ras Al Khaimah, salah satu dari Uni Emirat yang menandatangani kesepakatan dengan raksasa perhotelan Ali Ayasam, yaitu Wynn Resorts. Proyek ambisius ini akan menjadikan perjudian kasino legal pertama di Jazirah Arab yang berlokasi di Pulau Marjan. Tempat perjudian kasino raksasa ini ditargetkan mulai beroperasi penuh pada awal tahun 2027 Pak, sudah beroperasi. Banyak kritikus melihat langkah ini sebagai tindakan menghalalkan segala cara demi uang. Namun dari sudut pandang pemerintah Uni Emirat Arab, tujuannya murni pragmatis, di mana pemerintah tidak ingin selamanya bergantung pada minyak. Mereka keren, hanya untuk urusan dunia. Melalui industri perjudian global yang bernilai triliunan dolar. Dubai dan Abu Dhabi telah sukses besar menarik wisatawan mewah. Kasino raksasa seperti yang direncanakan di Ras Al Khaimah diharapkan nantinya bisa menarik jutaan turis tambahan, menciptakan ribuan lapangan kerja, dan mendorong sektor perhotelan serta hiburan.
Mereka ingin bersaing dengan destinasi judi utama seperti Las Vegas dan Macau. Untuk mengelola transisi ini, Uni Emirat Arab membentuk otoritas pengatur permainan. Pripun, Mbak? Menurut panjenengan pripun ini? Kan luar biasa. Kiamat. Nek sakit ampun menangi kiamat ya. Itu Pak Bu nggih. Terus fitnahnya sudah luar biasa. Ini kenapa? Ya wa alam kan. Bisa jadi itu adalah tanda ya, betul, tanda-tanda kiamat yang Rasulullah prediksikan kepada umat ini agar hati-hati. Maka tetaplah di jalan sunnah. Ini kan sudah menyimpang jauh kan. Sing kalau ingin apa nih? Al-ula ini apa? Disami toh, al-ula dulu tempat yang dilarang sekarang juga dijadikan destinasi. Nah, terus berikutnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ini benteng kita untuk menghadapi fitnah dajjal atau fitnah-fitnah zaman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, amar ma'ruf niki pilar, Pak. Ini harus menjadi salah satu jalan agar kita tidak terjebak pada budaya permisif. Kalau amar ma'ruf hilang ini, dakwah ini hilang, maka yang muncul adalah budaya permisif. Budaya permisif itu budaya pembiaran. Maka jangan sampai terjadi. Kalau terjadi budaya pembiaran terhadap kemaksiatan, ya sudah, maka hilang. Terus dikatakan di dalam ayat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Terus predikat khaira ummah ini bisa didapatkan manakala orang ini menjalankan dakwah. Dakwah dalam arti yang luas ya. Dalam arti yang luas itu, dakwah itu bisa diartikan segala sesuatu mengajak yang baik apapun bentuknya dan mencegah kemungkaran, itu dakwah. Ini harus ditegakkan. Kalau tidak, ya ini berat. Ini sebentar lagi kan tahun baru ini kan. Maka bagaimana kita barangkali menjadikan kondisi ini betul-betul aman misalkan. Ini kan tidak lepas dari misalkan anak-anak kita remaja. Tahun baru merayakan dengan euforia, dengan begitu gembiranya. Tapi sadar enggak mereka kalau mereka misalkan terjebak dalam budaya-budaya tradisi-tradisi yang barangkali tidak jelas seperti tadi itu, menyembah dajjal. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ini harus tegas kita. Bagaimana harus menegakkan amar ma'ruf. Nah, kalau ini sudah hilang ya sudah, maka pilar Islam ini hilang. Mila wonten hadis menika, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir bi yadihi, dengan tangannya, dengan kuasaannya, fa illam yastati fa bi lisani. Kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa lagi dengan napa fa bi qalbihi. Paling tidak ada benci lah, ada rasa tidak senang dengan kemaksiatan. Cuman kadang kita kan tidak berani. Nah, itulah yang dinamakan permisi. Kalau dakwah ini sudah hilang ya sudah, maka akan hilang. Izzah Islam ini akan hilang. Ini adalah contoh bagaimana fenomena saat ini disebabkan karena tidak adanya dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Nah, ini Pak, berat sekali memang. Anak-anak itu sekarang udah tren itu di jalanan bawa senjata itu apa namanya? Klitik. Kenapa klitik nih? Nitih. Bos kowe wong sak temune dibabat ngeten niku. Nah, itu sudah menjadi tren, Pak. Ini tahun baru ini juga repot ini kan. Nah, ini terjadi, Pak. Kenapa? Ya karena tidak adanya amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan ini pun sudah luar biasa, Pak. Peredarannya luar biasa. Niki jenengan ngertos mboten napa niku? Niki umpama sak glondong dibetoten Pager Sari wae dadi sugih, Pak. Begitu pintarnya mereka
mencekoki generasi-generasi muda itu dengan barang haram gitu. Pinter Pak. Ini narkoba. Lo cocok seneng Aceh nih kok gelondongan kayu ini isinya dibeli ganja nih kok. Lah ini Pak. Ini gini dibetol mriki setunggal kan ya cepet. Masjidnya langsung lantai 7 Pak Ali. Ya Allah, luar biasa. Mengemasnya ini kan luar biasa. Okay. Okay. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita membentengi generasi-generasi muda ini, generasi remaja ini dengan bekal yang bagus. Cuman masalahnya sekarang kan tidak laku. Kajian seperti ini kan tidak laku. Untuk anak-anak remaja generasi kita tidak laku. Rata-rata generasi STB. Gitu. Ini generasi lah. Alhamdulillah ini ada 1-2. Najan karo ngantuk ya. Ini berat Pak. Maka bagaimana ini kita tumbuhkan, kita bangun peradaban generasi muda yang menjadi generasi masjid itu kan berat. Maka mari kita bersama-sama untuk ya bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar ini betul-betul menjadi pilar dalam menghadapi fitnah zaman. Nah, yang terakhir adalah memperbanyak doa. Minimal kita perbanyak doa, Pak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyakula ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ini doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Doa yang selalu diucapkan. Agar apa? Agar hati ini betul-betul ditetapkan atas agama ini. Istiqomah di dalam agama. Kalau kita sedikit saja sudah bergeser Pak dari agama ini, berat tantangannya. Faqultu ya Rasulullah amanna bika wa bima ji'ta bihi fahal takhafu alaina. Tanya oleh Rasulullah, apakah engkau juga mengkhawatirkan kepada kami ya Rasulullah? Ya, qala na'am. Innal quluba baina usbu'ain. Sesungguhnya hati itu di antara asabi usbu'ain, 2 jari-jari ini. Min asabiillah, dari jarinya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah akan membalikkan sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka tidak sulit Allah membalikkan itu. Maka teruslah berdoa kepada Allah agar hati ini ditetapkan di dalam agama, istiqamah di dalam sunnah-sunnahnya. Kalau tidak, sudah kalah kita. Fitnah itu cukup besar sekali, dahsyat sekali. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari fitnah-fitnah zaman fitnah dajjal yang luar biasa. Oke. Beliau berkata, Bapak Ibu ingkang dalam aturaken mugi-mugi menika saged damel modal kita bagaimana untuk menghadapi kondisi-kondisi fitnah zaman yang terus akan berjalan sampai nanti akhir zaman. Setidaknya di saat kita melewati ini, kita melewati fitnah ini dengan selamat. Jangan sampai kita masuk ke dalam perangkapnya fitnah zaman itu. Makaten monggo kita akhiri kanthi hamdalah lan doa kafaratul majelis sarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله.